Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus saudara. Haleluya. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Itu 2015 saudara-saudara. Sekarang udah 2016. Kemanapun saya pergi, kalau Anda percaya ini adalah tahun perluasan, yang percaya katakan amin. Inilah tahun di mana Tuhan menyatakan kebaikan, yang percaya katakan amin. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Harusnya jemaat gereja BMC Philadelphia lebih semangat lagi, tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kemanapun saya pergi sejak tahun 2016 waktu ketemu orang, jangan cuma ngomong luar biasa, tapi jawab, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Saudara mau dapat berkat berlipat kali ganda? Loh, nggak ada yang amin, saudara. Waktu engkau mengucapkan luar biasa, maka yang luar biasa akan terjadi. Waktu engkau berkata dahsyat, maka yang dahsyat pasti terjadi. Waktu engkau berkata ajaib, pasti yang ajaib pasti terjadi. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi mulai latihan sama-sama. Kalau ditanya orang mulai sekarang kemanapun, kapanpun, apa kabar? Jangan cuma jawab luar biasa, tapi luar biasa, dahsyat, ajaib. Nggak ada yang amin, saudara. Wow, saya mau tanya saudara semua latihan. 1, 2, 3, luar biasa, dahsyat, ajaib. 1, 2, 3, luar biasa, dahsyat, ajaib. Saya mau tanya saudara, apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa luar biasa, dahsyat, ajaib? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Saya senang kembali bersama saudara meskipun saya baru tiba hari Jumat, saudara-saudara, kemarin di Amerika ini, dan saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, dahsyat, ajaib. Yang percaya katakan amin. Saya hadir bersama istri saya yang tercinta, wanita yang paling cantik di planet ini, saudara-saudara. Ibu Pendeta Foni Kusuma, silakan berdiri saudara-saudara. Kalau Anda ketemu dia tahun lalu sama hari ini, dia lebih muda, saudara-saudara. Karena bukan karena minum kolagen, saudara-saudara, tapi karena diurapi ke Roh Kudus. Amin. Kalau yang namanya kolagen wanita paling suka, saudara-saudara. Kalau pria bukan kolagen, saudara-saudara, pil tidur, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya bersama anak saya yang paling ganteng. Kalau Anda mau tahu saya dulu mudanya gantengnya kayak apa, saudara-saudara. Like son, like father, saudara. Jadi anak itu tidak beda dengan bapaknya, saudara-saudara. Jadi sekarang kalau Anda mau tahu masa muda saya gantengnya kayak apa, seperti anak saya Pastor Kevin juga Kusuma yang bersama kita. Tepuk tangannya paling meriah. Kevin silakan berdiri. Ganteng kan? Ada lagu di Indonesia promosi satu iklan, saudara-saudara. Badanku dulu tak begini, saudara-saudara, tapi begitu, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya mau katakan saudara-saudara, hidup ini mujizat Tuhan. Hidup ini karena kebaikan Tuhan. Jujur saudara-saudara, saya bersama istri untuk berangkat sampai Amerika trip kali ini, saudara. Kami dapat tantangan yang luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan dapat tantangan yang luar biasa? Sebetulnya saudara, kami Kamis siang berangkat naik pesawat Garuda Indonesia jam 1 siang dari Balikpapan ke Jakarta. Tiba di Jakarta, saudara-saudara. Jadi baru makan keju jadi agak terbalik sedikit, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini gereja itu harus begitu sukacita, saudara-saudara. Ada gereja ke gereja, kalau Bapak Pendeta nggak tahu, marah-marah katanya, saudara-saudara. Nah, di rumah Tuhan ada sukacita, di rumah Tuhan ada damai sejahtera, di rumah Tuhan ada mujizat, jawaban yang terbaik, karena ada Yesus Kristus Tuhan di sana. Yang percaya katakan amin. Nah, saya tiba di Jakarta harusnya jam 2 sekian, saudara, tetapi saudara, Anda jujur, saudara. Saya mau katakan saudara, kadang-kadang kita anggap sebuah masalah itu adalah persoalan yang menghancurkan kita. Tapi kalau Anda dapatin masalah, Anda harus tahu Anda dan saya dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengubah sebuah musibah menjadi sebuah mujizat, sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena Tuhan kita. Di balik sebuah tantangan akan ada mujizat Tuhan yang besar. Jujur waktu saya mau berangkat saudara-saudara,
Dapat tantangan yang luar biasa kami, saudara-saudara. Kenapa saya mengembala tahun ini bersama istri di Balikpapan? Hampir 25 tahun, saudara. Dan kami membangun gereja, punya gereja permanen hampir 20 tahun, saudara. Kami punya tanah 1 hektar dan saudara-saudara ada gereja yang tambah 1.800 orang. Ada panti jompo, ada panti asuhan, ada asrama, ada tempat kuliah, program S1, S2, S3, dan ada radio, dan ada kampus yang sedang kami perluas, saudara. Jujur, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk kami berangkat, saudara-saudara, tiba-tiba saudara-saudara kami dapat tantangan yang luar biasa. Tapi Tuhan kita lebih luar biasa. Tuhan kita lebih dahsyat, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita menyikapi persoalan dengan cara yang salah, akan menjadi kehancuran. Tapi kalau kita menyikapi semua masalah dengan sikap yang benar, dengan iman pada Yesus, maka musibah menjadi sebuah promosi oleh Tuhan. Sebuah kemenangan. Yang percaya katakan amin. Singkatnya begini, saudara-saudara, karena kebutuhan mahasiswa dan semua panti jompo di gereja itu 2 minggu lebih yang lalu, staf saya dan seorang pengusaha namanya Pak Suryo, saudara, ngomong bahwa kebutuhan air kami cukup banyak. Jadi tidak cukup dari PDAM yang pemerintah memberikan air, jadi kami perlu mengebor air, saudara. Anda harus tahu Balikpapan itu sulit air, saudara. Dan lebih gampang ngebor keluar minyak, saudara-saudara, daripada keluar air. Dan air bersih sangat sulit di sana. Tapi puji Tuhan, saudara, 40 meter, 30 meter kami ngebor, nggak pernah dapat. Tapi kali ini ada orang profesional yang bisa ngebor 100 meter lebih, saudara, ke dalam tanah, saudara, untuk dapat air, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, waktu kami berangkat jam 12 lebih, staf saya udah boardingkan, ambil boarding pass, ambil saudara-saudara, kemudian bagasi kami udah dimasukkan. Saya perjalanan dari rumah sama istri anak saya, dua-duanya, saudara, satu Angel belum ke Singapura, hari ini dia ke Singapura. Singkat cerita, saudara-saudara, tidak terjadi apa-apa. Sampai di bandara waktu kami mau berangkat, mau boarding, saudara-saudara, telepon saya berdering dari Pak Suryo itu dan berkata begini, Pak Pendeta, Pak Gembala di mana? Saya tanya, di bandara Pak, kan saya udah pamit minggu lalu sama jemaat, kami terbang hari ini Jakarta, Balikpapan Jakarta, Jakarta Abu Dhabi ke New York, saudara. Nah, singkat cerita dia ngomong, Pak, tanah yang kita bor oleh sumur bor ternyata keluar gas, Pak, dan keluar semburan lumpur naik ke atas setinggi 9 meter sampai 30 meter. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, itu sebuah bencana, saudara-saudara. Karena pernah ingat di Indonesia pernah terjadi lumpur lapindo, saudara-saudara. Ya, itu terjadi, saudara-saudara. Tiba-tiba dengar begitu saya shock juga. Tapi dia ngomong begini, Pak, berangkat saja. Kami handle dulu. Anda harus ngerti, lewat kejadian saya dapat 2 hal dari Tuhan. Kalau kita punya tim, anak-anak rohani, tim yang bisa mengcover kita, pelayanan kita, apapun masalahnya, mereka akan siap dan mereka sanggup menghadapi semua dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Tuhan punya rencana, ternyata Tuhan ajaib. Anda bisa bayangkan itu nyembur, saudara, sampai ke atas. Nanti kita lihat videonya, saudara-saudara, bagaimana semburan itu sampai naik ke atas, saudara-saudara. Dan itu bukan cuma gedung kami yang hampir 1 hektar itu penuh dengan lumpur dan penuh dengan abu, saudara-saudara. Karena persoalannya menakutkan. Kenapa? Karena kalau keluar gas beracun atau keluar gas yang bisa gas alam, maka kalau ada yang merokok, ada api sedikit saja, maka terjadi kebakaran yang hebat, saudara-saudara. Anda harus mengerti, saudara, itu persoalan yang hebat, saudara. Tapi saya waktu berangkat ke sana, perjalanan jujur di pesawat dari Balikpapan ke Jakarta 2 jam, rasanya hati saya masih ketinggalan di Balikpapan, saudara-saudara. Tetapi saya berdoa, Tuhan sama istri, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Anda tahu kejadian itu mendadak langsung, Kapolda Bintang 2 datang, dan Dim Kolonel datang, semua Basarnas datang, saudara-saudara, Pemkot datang, Wali Kota datang, semua datang, saudara-saudara. Saya terbang ke Jakarta, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan, tapi puji Tuhan, tim saya, wakil-wakil saya luar biasa. Mereka anak-anak Tuhan yang luar biasa. Memang saudara-saudara, sekretaris kepala kantor saya itu Marga Gultom, saudara-saudara. Orang Batak pula, saudara-saudara ya. Anda tahu, saudara-saudara, luar biasa Tuhan pakai mereka dan mereka hadapi dengan luar biasa. Singkat cerita mereka rapat, saudara. Semburan itu belum berhenti waktu kami terbang dari Jakarta, Balikpapan ke Jakarta, saudara. Jujur waktu perjalanan itu saya sempat hati saya mau telepon adik saya Pastor Lukas, saudara-saudara. Pak Lukas Kusuma itu adik saya kandung, saudara-saudara. Saya kakaknya, saudara-saudara. Saya abangnya, saudara-saudara. Tapi wajah boleh berbeda, tapi urapan Tuhan lebih dahsyat, saudara. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tidak ada yang puji-puji sendiri, saudara. Nah,
Saudara dikasih Tuhan, singkat cerita, saudara. Saya mau telepon sama istri saya. Ma, balik apa enggak ya? Mundur dulu deh. Ini kelihatannya. Istri saya menguatkan saya. Istri saya itu penolong yang sejati dan pemadam kebakaran. Bukan perongrong dan pompa bensin, saudara. Ada suami lagi panik. Ya makanya tak kasih tahu. Nah, saudara ya. Anda tahu, saudara, dia tidak tenang, Pak. Kita doa. Saya tahu istri saya juga mengasihi pelayanan. Dan jujur, saudara, sampai orang di panti jompo kami, orang tua yang kami tampung, mahasiswa-mahasiswa kami, asrama, staf-staf semua, itu dievakuasi, saudara. Harus keluar dari sana. Listrik PLN dimatikan, saudara-saudara. Anda bisa lihat, itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya percaya kalau tantangannya besar, berarti selama di Amerika ini akan ada mujizat-mujizat Tuhan yang besar, yang dahsyat, dan yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Nah, saya mau tunjukkan buat saudara videonya, tolong sedikit video. Ini saya cuplik dari berita satu. Jadi kita dapat promosi gratis masuk televisi, RCTI, TV One, saudara-saudara. Berita satu live semuanya, saudara-saudara. YouTube lengkap, saudara-saudara. Tenang, kalau mau masuk berita bayar, kita tidak perlu bayar, saudara-saudara. Puluhan pekerja yang sedang melakukan penggalian sumur sejak sebulan terakhir terpaksa menghentikan pekerjaan mereka ketika secara lihat dari lubang penggalian itu nyembur ke atas, lumpur sangat deras Kamis tadi. Semburan lumpur yang diduga mengandung gas metan itu menyebabkan puluhan pekerja pengebor sumur panik dan berlarian menyelamatkan diri. Semburan lumpur di belakang gereja Betani hingga kini tak kunjung berhenti. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang tiba di lokasi semburan lumpur langsung berupaya mengevakuasi para pekerja dan melarang siapapun untuk mendekati sumber semburan lumpur. Tindakan ini mereka lakukan karena ada dugaan semburan lumpur yang mengandung gas metan itu tergolong mudah terbakar. Lihat itu, saudara-saudara, Anda lihat sampai tim Basarnas datang. Dalaman casing. Ya, oke, cukup. Oke, cukup. Ini yang ngebor ini, saudara-saudara. Berjenggot dia, saudara-saudara. Makin banyak jenggotnya, makin tinggi, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda lihat, itu sebuah masalah yang tidak mudah, saudara. Tapi percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Percayalah, mujizat Tuhan masih berlangsung. Kami landing di Jakarta. Saya panik, saya telepon saudara. Saya telepon istri saya, telepon staf. Apa yang terjadi, saudara? Mereka ngomong, Pak, kami baru saja rapat. Yang salah satu tim kami, Pak Surya ngomong gini, Pak Samuel tenang saja. Wow, saya tanya, saya panik. Kadang-kadang pendeta perlu ditenangkan, saudara-saudara. Yang mau tenang, Pak, Bapak kan berangkat ke Amerika untuk pelayanan. Tuhan pasti menolong kita. Saya berkata amin. Tapi saya berdoa, Tuhan jangan permalukan namamu. Namamu diagungkan. Di sana di Indonesia lagi bulan puasa. Ramadan, saudara-saudara. Anda tahu, saya mau sampaikan, ini cara Tuhan. Cara Tuhan bukan cara manusia. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan saudara, menurut berita, kalau yang lama sampai 9 meter, maka perlu minimal 9 minggu ke atas. 30 meter, maka perlu 30 minggu ke atas. Baru itu bisa berhenti. Karena ini bukan perkara biasa, saudara. Dan waktu saya mulai perjalanan, ditelepon, Pak, Bapak berangkat aja. Bapak mau pergi untuk pelayanan. Saya berkata, amin. Saya belajar check in dan saya ngomong gini, Tuhan, saya minta tanda. Kalau saya harus ke Amerika, pelayanan, Tuhan buat mujizat. Lumpur itu berhenti dalam nama Yesus. Semburan itu berhenti dalam nama Yesus. Anda tahu, tim ahli itu datang. Dan mereka berkata, tiap jam harus dicek. Sampai akhirnya mereka berikan tenda, saudara-saudara, bencana nasional di depan gereja kami. Anda tahu gereja kami dekat airport 5 menit, saudara-saudara. Itu mempengaruhi penerbangan juga, saudara-saudara. Anda tahu, saudara-saudara, gereja kami itu jalannya besar, di pinggir jalan besar, seperti ini, saudara. Tapi Anda tahu, saudara-saudara, waktu perjalanan itu, saudara-saudara, sempat akhirnya macet, saudara. Jadi orang pada nonton semuanya. Jadi tenang, saudara, promosi itu tidak perlu panggil orang. Tuhan bisa buat promosi, saudara. Dan promosinya gratis. Anda lihat di YouTube, saudara. Semua TV mencatat, saudara-saudara. Jadi cara mempromosikan Balikpapan, gereja Betani Balikpapan, Tuhan punya cara, saudara. Dan cara Tuhan, cara yang ajaib. Anda tahu, mereka setelah saya rapat di dekat tempat sumber semburan itu, Kapolda semuanya, mereka jalan ke atas. Tiba-tiba dari bawah, orang berteriak, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Semburannya berhenti.
tanpa ada yang memberhentikannya. Tapi kuasa Tuhan terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Waktu saya check in ke Amerika, saudara-saudara. Wow, itu sudah berhenti lumpurnya. Dan Anda tahu saudara, wali kota datang. Saudara-saudara, coba lihat fotonya setelah semburan itu berhenti. Ini kondisinya saudara. Maju lagi fotonya. Ini berhenti sendiri saudara. Nggak ada yang berbuat apa-apa. Loh, ini bukan saya. Lagi fotonya yang lain. Ada foto lagi. Nah, yang putih-putih sebelah-sebelahnya. Anda tahu setelah itu lumpur berhenti saudara. Seluruh gereja itu jadi putih. Jadi mengalami salju saudara-saudara. Di Indonesia saudara. Anda tahu saudara, nanti ada fotonya saudara. Tapi Anda lihat saudara-saudara, itu cara Tuhan. Dan akhirnya wali kota datang. Perintahkan PMK tanpa bayar. Semprot semua. Malam itu kami dapat semprotan gratis PMK. Dibersihkan, dicuci satu gereja saudara-saudara. Padi jompo semua dicuci saudara. Saya mau sampaikan, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saya percaya pagi ini pagi mujizat saudara. Pagi ini pagi kemenangan saudara. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Yang saya katakan amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Filipi pasal 3 saudara. Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang penting dari iman Kristen kita. Filipi pasal yang ketiga. Tema firman Tuhan hari ini adalah, saudara, next. Mengalami dan bergerak dalam kuasa kebangkitan Kristus. Next. Filipi pasal yang ketiga. Ayat 10 sampai 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki, ialah yang mengenal dia. Kristus dan kuasa apa? Kebangkitannya. Dan dalam persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11 kita baca 2, 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya yang lebih baik menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca bersama mengatakan, Paulus, seorang dulu yang namanya Saulus, berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Bukan cuma mengenal Kristus, tetapi mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Semua katakan sama-sama dengan saya, kuasa kebangkitan Kristus. 1, 2, 3. Kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Ada apa dengan kuasa kebangkitan Kristus? Apa itu kuasa kebangkitan Kristus? Next. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian pada hari yang ketiga. Saat dia mati di kayu salib dan dikuburkan. Itu namanya Roh Kudus. Semua katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus. 1, 2, 3. Roh Kudus. Kuasa kebangkitan Yesus. Yesus waktu mati di kayu salib dan dikuburkan, dia beda waktu dia bangkit, saudara. Apa yang terjadi dengan kebangkitan Yesus? Waktu dia bangkit, dia bukan bangkit rohnya saja. Dia bukan bangkit jiwanya saja. Tapi dia bangkit roh, jiwa, tubuhnya. Yang percaya katakan amin. Tetapi dia bangkit membuktikan dia Tuhan. Tetapi yang membuat dia bangkit mengalahkan maut. Setelah merebut kunci alam maut. Saudara, satu. Yaitu kuasa itu. Yang menyebabkan Yesus bangkit. Akan diberikan buat saudara dan saya. Dan sedang diberikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Apa masalah saudara? Apa kesulitan saudara? Apa persoalan saudara? Saudara, saya mau katakan jujur saudara-saudara. Saya melihat kejadian yang tadi itu. Waktu kami menjalaninya tidak mudah saudara. Terus terang saya mau katakan saudara-saudara, itu pertaruhan pelayanan kita 20 tahun ke atas. Tetapi saya yakin waktu saya khotbahkan kemarin, kuasa kebangkitan Yesus, Tuhan menjamin kuasa kebangkitannya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Waktu dia bangkit dari kematian, dia berkata, kunci alam maut ada di tanganku. Aku merebut kunci, apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa kamu lepas di bumi, apa? Terlepas di surga. Yang percaya katakan amin. Dan kuasa itu Tuhan berikan buat kita. Kuasa itu Tuhan curahkan buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Anda kalau lihat kejadian tadi saudara, sampai pejabat-pejabat bingung. Dan mereka berkata, tim ahli geologi pun berkata, ini sebuah mujizat Pak.
Yang namanya semburan, jangankan sampai 9 meter, 30 meter. Itu kalau yang pernah kami alami di Balikpapan, Pak. Atau di kota-kota yang lain sekalimantan yang penuh dengan kejadian-kejadian seperti itu. 1 meter saja itu sampai berbulan-bulan baru berhenti. Mereka mengakui itu bisa berhenti. Karena ada satu kuasa tangan yang ajaib. Saya percaya itu tangan Yesus Kristus. Dan saya bersyukur. Saya berdoa mulai kemarin. Biar saya berjumpa selama kali di Amerika, di Philadelphia ini. Bertemu orang-orang yang memang diutus Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan masih ada. Kuasa kebangkitan Yesus tidak dalam hidup saudara. Dan kuasa kebangkitannya akan membuat semua masalah, semua pergumulan itu Tuhan datangkan mujizat, pertolongan, kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, terus terang saudara-saudara. Cara Tuhan itu lebih daripada cara kita. Apa tidak pernah dilihat mata, apa tidak pernah didengar telinga, apa tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Anda tahu saya dapat telepon cukup banyak. Saya dapat berita cukup banyak saudara. Baik yang baik ataupun tidak membaik. Bahkan satu orang jemaat pernah telepon. Waktu saya sudah check in, dia ngomong gini, Pak, gimana itu belum check in. Karena masih semburan. Pak, tolong kasih tahu tukang-tukang semua yang tinggal di sana, Pak. Jangan ada menyalakan api, Pak. Saya pernah, Pak, ngebor 5 meter keluar gas, Pak. Maka tukang saya merokok, Pak. Maka rumah saya kebakar habis, Pak. Dan bukan cuma 3 tukang sumur bornya luka bakar hebat katanya. Dengan begitu hati saya cuma saudara-saudara. Apinya hampir padam. Tapi saya mau katakan kuasa kebangkitan Yesus lebih menang daripada apapun. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan membuat mujizat. Dan mujizat yang Tuhan berikan buat untuk kami. Tapi untuk Anda semua. Hari ini saya mau katakan Anda orang yang spesial. Anda orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Anda telah dibeli oleh darah Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Dan Dia membayar lunas saudara dan saya. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Saya mau kasih sebuah bukti saudara. Memang bagi orang-orang Katolik ini sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi kita, sebuah bukti itu, saudara-saudara, bagi kita tidak penting bukti fisiknya. Yang penting bahwa firman Tuhan berkata. Dan firman Tuhan ya dan amin. Tetapi saudara, sebagai informasi saudara. Orang bertanya, mana Yesus bangkit dari kematian? Mana dia bangkit dari kematian? Buktinya mana? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya dapat kesempatan beberapa tahun yang lalu. Nah ini kan sedang ada perjalanan nanti ke Tanah Perjanjian. Ya, saudara-saudara yang ke Tanah Perjanjian terus ke Eropa. Lewat Italia ada sebuah kota namanya kota Turin, saudara-saudara. Di sana disimpan selama hampir ratusan tahun kain kafan yang membungkus tubuh Yesus menurut mereka dipercayai. Dan banyak yang kontroversi berkata ya atau tidak. Bagi kita tidak penting bukti fisiknya. Yang penting Yesus sudah bangkit, sudah hidup dan sudah naik ke surga dan pasti datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Tapi sebagai informasi buat Anda, saya mau kasih bukti Anda. Next. Ini kain kafan Turin, saudara. Jutaan orang datang ke kota Turin di Italia, saudara. Kalau Anda ke Italia, jangan cuma beli Gucci, gentong, dan lain sebagainya. Saudara. Tapi Anda harus lihat seperti ini. Bahkan Anda tahu, saudara-saudara, kain kafan ini, saudara-saudara, ada kontroversi yang berkata itu bukan asli. Itu buatan karya para maestro-maestro pelukis di atas sebuah kain kafan yang umurnya 2000 tahun. Bagi saya, itu benar atau tidak masalah. Tapi yang penting saudara dan saya harus tahu, Yesus pernah bangkit. Yesus kuasa kebangkitannya telah diberi buat saudara dan saya. Dan Paulus berkata, yang kugerti mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Semua katakan kuasa kebangkitannya. 1, 2, 3, kuasa kebangkitannya. Next, dan itulah kain kafan itu. Next, kain kafan itu berbentuk kalau dibelah seperti ini. Next, tadi mundur dulu. Nah, mundur ya. Kain kafan itu berbentuk seperti ini kalau dibelah. Maka waktu dimulai dibuat 3 dimensinya, maka bentuknya orang yang pernah di kain kafan itu seperti ini. Next, adalah orang yang dari ujung rambut sampai telapak kaki. Anda lihat sebelah kanan saya atau sebelah kanan saudara. Saudara lihat tubuh itu hancur. Tubuh itu hancur dari ujung rambut sampai telapak kaki. Yesaya pasal 53 berkata, Ia tidak berdosa, dibuat berdosa untuk saudara dan saya. Dia tertikam karena pemberontakan kita.
Dia teraniaya karena kekerasan hati kita dan dosa-dosa kita. Dia dipukul, ditindas, dan mengalami aniaya. Dia tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa saudara dan saya. Tahukah saudara, seperti kena tulah, memandang wajahnya saja kita tidak sanggup. Tetapi oleh bilur-bilur Yesus, engkau dan saya pasti disembuhkan. Engkau dan saya pasti dipulihkan. Anda lihat saudara-saudara, kain kafan itu maka ada kain penutup wajahnya. Kenapa saya katakan demikian? Next. Kain kafan menutup wajahnya seperti ini saudara-saudara. Kalau Anda lihat wajah ini saudara-saudara, ini adalah kain kafan yang kena darah. Yang membungkus seluruh kain kafan itu saudara. Nah, kalau Anda lihat sebagian sebelah atas ada warna putih-putih bercak. Saudara, itu adalah cairan otak dari pribadi yang pernah dibungkus oleh kain kafan ini. Ingat, Yesus Tuhan waktu dia menanggung semua dosa manusia, dia datang ke dunia ini, dia inkarnasikan dirinya. Dia mau 100% manusia, tapi dia 100% adalah Allah. Yang percaya katakan amin. Anda harus tahu dia harus mengalami penderitaan untuk menanggung penderitaan saudara. Dia mengalami semua aniaya untuk menanggung aniaya. Saudara, maaf, orang sekarang maaf, daya juangnya lemah sekali. Sedikit mengalami bullying ya. Ngerti apa enggak? AI ngerti bully. Bully itu nasi kebuli, saudara-saudara ya. Ya, bully itu artinya saudara dikerjain orang, diperlakukan tidak adil, dibuat tidak adil di sekolah. Sekarang ini saudara, anak-anak di Indonesia saudara, waktu dibully cuma karena di sosial media, waduh putus asa, saudara-saudara. Ada yang gantung diri, saudara-saudara. Ada yang terjunkan bebas dari apartemen, saudara. Saya mau katakan nggak usah takut kalau Anda dianiaya. Tuhan akan mengubah aniaya saudara menjadi sebuah kemenangan. Sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Lihat sekarang kan orang sekarang narcis saudara. Kemana-mana foto, selfie. Ya, kan tahu selfie, bukan selfie saudara-saudara ya. Ya foto sendiri. Sekarang ada lebih gawat lagi. Makan pun difoto saudara. Makan foto upload. Upload kan makan oncom di upload saudara-saudara. Makan karadyok di upload saudara-saudara. Langsung banyak yang komentar, makan nih ye. Kalau saya coba iseng, nggak bagi-bagi nih ye. Saya kalau makan juga difoto saudara-saudara, tapi saya nggak upload saudara, koleksi pribadi saudara-saudara. Kalau malam lapar saudara-saudara, buka fotonya saja, kenyang saudara-saudara. Itu cara diet secara alami saudara-saudara. Pola Samuel Kusuma saudara. Bapak Ibu sekalian, kain kafan ini saudara menjadi kontroversi next. Sehingga akhirnya datang ahli-ahli dari Rusia yang minta izin dari Paus dan berkata kami mau teliti supaya membuktikan benar atau tidak, karena mereka sudah punya hipotesis yang berkata bahwa sebetulnya ini sebuah penipuan yang luar biasa. Kalau Anda baca di internet, kenapa disebut penipuan? Karena mereka ngomong ini kain kafan, ada kain kafan yang sebetulnya dilukis begitu rupa selama berabad-abad. Tetapi waktu mereka meneliti, mereka orang komunis, mereka orang ateis yang tidak percaya Tuhan, dengan menggunakan ahli-ahli mereka. Next, setelah waktu mereka meneliti kain kafan itu, saya mau katakan kain kafannya bukan dipuji, tetapi Tuhan yang kita sembah sudah bangkit dan dia sudah hidup. Yang puji, yang percaya katakan amin. Maka mereka melakukan tes DNA dari kain kafan ini di bagian kepala menutup wajah Yesus ini. Dan waktu mereka ambil analisis fiber yang tempat itu saudara, mereka kaget setelah melakukan penelitian. Pertama, kesimpulannya adalah kalau kain kafan itu adalah para ahli yang membuatnya, bukan kain kafan yang membungkus tubuh yang pernah dianiaya dengan darah seperti itu. Kan ribuan, mungkin jutaan kain kafan di Yerusalem sekitarnya. Semua orang mati sana di kafan. Kau tahu itu kain kafan Yesus? Satu jawabannya, tidak ada orang yang pernah dibunuh dan dianiaya begitu sadis kecuali Yesus yang di Injil, kata mereka. Jadi waktu mereka meneliti itu saudara, mereka kagum pertama. Kalau itu sebuah lukisan di sebuah kain kafan, mereka akan kaget. Karena apa? Zaman abad-abad awal belum pernah ada yang namanya lukisan dengan menggunakan 3 dimensi. Baru 2 dimensi. Baru ada abad 20 dan abad 21 inilah lukisan 3 dimensi atau 3D. AI ngerti 3 dimensi? 3 dimensi maksudnya 3 full begitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian,
Para ahli menyimpulkan yang kedua. Ternyata waktu mereka analisis, lakukan tes DNA, mereka kagum, mereka kaget. Semua Anda itu kan pasti pernah punya diambil sampel darahnya. Kemudian Anda punya golongan darah. O, A, B, AB. Saya mau tanya, darah Tuhan Yesus itu golongan darahnya apa? Golongan darah Yesus apa? Ada yang ngomong O. Kenapa saya O, saudara-saudara? Karena ada lagunya. Oh darah Tuhanku. Lagu Kidung Jemaat, saudara-saudara. Lagu itu tidak benar, saudara. Anda tahu, saudara-saudara, waktu mereka analisis darah ini, mereka kaget. Tidak didapati golongan darah orang yang dibungkus kain kafan itu. Yang kedua, tes DNA. Kalau DNA kan ketahuan kromosom. Kromosom orang itu 46. 23 dari bapaknya, 23 dari ibunya. Saudara. Anda tahu, saudara-saudara, 23 dari gen bapaknya, 23 dari gen ibunya. Saudara. Ternyata waktu diteliti, orang ini bukan manusia biasa. Orang ini betul-betul mereka berkata Yesus yang dibungkus dan Yesus yang disebut dalam Injil itu yang membuktikan dia hidup. Karena genetiknya, kromosomnya cuma 23 dari ibunya. X-nya tidak ada, yang ada Y dari ibunya. Yesus bukan karena hubungan suami istri. Yesus adalah Allah yang pakai rahim Maria. Muncul sebagai seorang anak yang lahir. Dia bertumbuh, dia besar dengan membuktikan bahwa dia Tuhan yang menebus dosa saudara dan saya. Dia bangkit saudara. Nah yang hebat, yang ketiga. Mereka menyimpulkan dengan luar biasa. Bahwa ternyata saat diteliti, tolong kembali ke gambar yang sebelumnya. Mundur gambar sebelumnya. Kain kafan ini mengalami sebuah proses pembakaran dari dalam. Seperti ada sebuah bom yang meledak dari bagian dalam. Bukan pembakaran karena api. Tapi ada sebuah blasting. Ternyata mereka meneliti kenapa itu. Mereka tidak tahu itu apa. Itu yang kita percaya. Tubuh Yesus bangkit. Karena dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Kain kafan itu tidak sanggup membungkus dia lagi. Karena dia pakai tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Dia tidak ada kedapatan telanjang. Tapi dia kedapatan mulia. Karena kuasanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Dan singkat cerita. Mereka menyatakan. Mereka bertobat. Terima Yesus. 97 ahli itu. Orang ateis, orang komunis. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan dibaptis. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Next. Apa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Semua baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Itulah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Siapa percaya? Di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus. Ambilkan tangan saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan di dalam saya ada Roh Kudus. 1, 2, 3. Di dalam saya ada Roh Kudus. Coba noleh kanan kiri. Sambil diangkat. Di dalam saya ada Roh Kudus. Ngomong. Roh Kudus. Ada istri yang nyengir. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh kuda lumping. Roh Kudus katanya saudara. Saya ngomong terus terang. Saya ini gembala 25 tahun sampai selesai. Jujur ya, ngomong terus terang. Saya konseling banyak keluarga, saudara. Jujur, saudara. Ada suami istri ribut, saudara. Berantem. Minta konseling. Saya ini kadang-kadang kalau orang konseling jadi pendengar yang baik. Suaminya marah, istri marah. Kucing garong keluar, saudara-saudara. Sehingga cerita waktu marah-marah, saya cuma lihat, gimana ya? Gimana ya? Gitu saudara. Setelah marah 10-15 menit berantem saudara, lama-lama stop sendiri. Nangis sendiri.
Berdamai sendiri saudara. Peluan-peluan sendiri. Jadi yang tumbang tangan. Kehendak Tuhan yang jadi. Damailah saudara. Saya kasih tahu saudara. Maaf ya. Analisa saya. Konflik-konflik dalam rumah tangga terjadi. Maaf. Bahasa saya mungkin agak keras. Tidak level. Kelas embek. Anda tahu kelas embek? What the meaning kelas embek? Yang terjemahkan bingung saudara-saudara. Kelas rendahan saudara. Maaf, Anda tahu? Banyak suami istri ribut di mobil. Soal apa? Soal suaminya belok kanan, istrinya belok kiri. Saudara-saudara. Kanan, kiri. Ribut di mobil. Ngapain pusing? Gak usah kanan, gak usah kiri. Lurus aja. Kenapa saudara? Yang tertawa itu pelaku dan korban saudara. Ada keributan yang lain. Soal makan saudara. Anda tahu? Istrinya ngomong, Pak, Indonesian food Pak. Indonesian food Pak. Istrinya ngomong, suaminya enggak, buffet Pak. Tokyo, Hibachi. Kalau saya punya anak 3 saudara, lebih pusing lagi. Satu minta steak, satu minta karedok, saudara. Satu minta apa? Ribut soal makan, gak usah ribut. Mengalah itu indah. Yang waras ngalah. Amin. Anda tahu? Soal makan gak usah ribut, itu kelas embek, saudara-saudara. Gak usah pusing. Kalau ribut cari makan gak usah susah-susah. Put court aja, semua lengkap, saudara-saudara. Amin. Maksud saya, cobalah bapak-bapak, please deh. Wanita itu dicipta Tuhan dari tulang rusuk. Bukan tulang kaki untuk diinjak-injak, tulang kepala untuk menanduk, saudara-saudara. Saudara maaf ya, banyak suami terlalu kasar sama istrinya. Di sini tidak. Tidak. Maaf ya saudara. Kadang-kadang waktu dulu kau merayu dia. Maut. Kekasihku. Merpatiku, perkututku, empritku. Saudara. Waktu kau merayu dia dulu saudara. Semua mawar bunga kau sebutkan. Mawarku, melatiku, kambojaku, terataiku semuanya. Saudara. Terus setelah nikah setahun 2 tahun. Kak. Teh, kopi, koran. Saya kasih tahu ya bapak-bapak, please. Wanita itu gak bisa dikasar. Wanita itu suka pujian yang tulus dari dalam hati. Kalau gak percaya bangun pagi, setelah pujian penyembahan sama Tuhan sama-sama, peluklah istrimu. Ciumlah pipi kiri, cium pipi kanannya. Cium jidatnya, ngomongin, sayang, I love you. Kamu tambah cantik aja. Masya Allah. Tapi hatinya nyanyi, mor, saudara-saudara. Jangan dia ngomong, mak, kon tambah gendut, kon. Dia tambah makan terus, saudara-saudara. Ya, Anda harus tahu. Pujian yang tulus. Wanita itu suka dipuji. Tapi bukan pujian yang dibuat-buat. Tapi pujian yang tulus. Amin, ibu-ibu. Loh, yang amin kok bapak? Sekarang ini aneh, saudara. Aduh, laki ketemu laki, saudara. Pacaran, saudara. Kumis ketemu kumis, cocok kabeh, saudara-saudara. Ya. Bayangin, saudara. Wanita ketemu wanita, saudara-saudara. Ngeri, saudara-saudara. Wih, darah Yesus, saudara-saudara. Di Belanda, saudara, saya lihat di media kemarin Maret. Ada bapak-bapak pemberkatan nikah di gereja, saudara. Sama anjing goldennya, saudara-saudara. Saudara-saudara. Kalau ketemu orang Manado sama orang Batak, selesai dia, saudara-saudara. Nganat orang Tokino, Belangano. Saudara, singkat cerita, saudara. Lihat dunia udah hancur. Tapi keluarga saudara menjadi surga di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Caranya mudah. Mari dalam keluarga. Ibu harus tahu. Suami itu tidak suka dipuji. Suami itu suka dibanggakan. Udahlah ibu-ibu, please. Kau pikir kalau kau semakin cerewet, maka suamimu bisa berubah. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Banyak istri yang punya konsep yang keliru. Cerewetilah suami-suamimu, maka dia akan tunduk kepadamu dan turut sama kamu. Gak ada ayatnya, Bu. Tapi Alkitab berkata, kasihilah. Kasih itu menjadi banyak sekali dosa. Suami itu suka dibanggakan. Dan saya kasih tahu, ibu-ibu, pria itu kelemahannya
dan kekuatannya di perut. Jangan salah sangka. Kalau perutnya kosong, jangan banyak omong. Masalah akan datang, saudara-saudara. Kalau perutnya penuh, maksudnya banyak makan penuh gitu, sejahteralah bumi ini, damai sejahteralah, sentosalah bangsa ini. Anda tahu? Saya ngajar jemaat marketing yang baik dalam rumah tangga. Kalau suami pulang kerja capek, jangan banyak omong. Kasih makan yang baik, kasih minum yang baik. Jangan ngomongin, Pak, beras habis, gula habis. Anak-anak belum bayar uang sekolah, pingsan duluan depan pintu dia, saudara-saudara. Marketing yang baik dalam rumah tangga adalah suami mau pulang capek, kasih makan, perut penuh, senyum mengulum, mata berbinar, alis kembali pada posisinya, baru ngomong yang baik. Ini marketing yang baik dalam rumah tangga. Pak, berasnya habis. Dia kan buka dompetnya dan ngomong, berapa? $30. Gula habis berapa? $5. Anak-anak belum bayar uang sekolah, PNKP. Amin. Amin. Kok gak ada yang amin, saudara-saudara? Amin. Kalau Anda undang kuasa kebangkitan Yesus, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kuasa itulah kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam di dalam kamu dan memerintah di dalam saudara dan saya. Next. Alkitab menjelaskan kenapa kita harus minta Roh Kudus memenuhi kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu ini saksiku. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai mana? Ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan punya kuasa sampai ke bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak pernah nyangka bahwa ternyata Tuhan sedang memakai Indonesia. Tuhan sedang memakai bangsa yang kita cintai, Indonesia, jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, kebangunan roh yang terjadi di Indonesia, saya mau katakan, revival yang terjadi di Indonesia. Kemarin sebuah lembaga di salah satu kementerian agama di Indonesia merilis di mailis mereka, bahkan membuat sebuah badan anti pemurtatan, saudara. Anda tahu karena tiap tahun sedeksi secara langsung 2 juta orang mereka menjadi bertobat, terima Yesus di Indonesia dan menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Anda tahu, itu bukan kerja manusia. Itu kerja Roh Kudus. Di gereja kami cukup banyak orang-orang yang secara ukuran manusia sulit orang bisa bicara Yesus. Satu contoh, seorang anak muda, dia keponakan wakil gubernur kami di Kalimantan Timur. Anak muda ini orang Bugis Makassar asli. Anda bisa bayangkan? Tapi satu kali dia bisa datang ke gereja ikut Yesus. Tidak ada yang nginjilin dia. Tidak ada yang memberitakan Yesus sama dia. Karena orang takut sama dia. Anda tahu? Dia bercerita datang ke gereja kami. Karena dia dituntun oleh Tuhan Yesus dan malaikat Tuhan sendiri. Dan dia cerita, selama hampir 2 minggu terakhir, waktu tengah malam dia berdoa, sholat. Yesus menampakkan diri kepada dia. Yesus dalam sinar kemuliaannya dan dia tidak tahan memandangnya. Dia tanya, siapakah engkau? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia seorang sampai kepada Bapa kalau dia melalui aku. Dia baca semua ayat. Termasuk ayat kursi. Ayat kursi itu ayat mengusir setan. Ayat kursi, ayat meja, ayat almari, ayat itu. Dia pakai. Anda tahu? Yesus berkata, dia menjamah dia. Ikutlah aku. Dan tiap malam dia dijamah Yesus. Akhirnya orang datang ke gereja dan ditanya, Yesus, gereja mana yang saya harus pergi? Gereja yang suka kok olok-olok. Jadi banyak orang kalau lewat gereja kami Betani suka ngolok-olok, gereja nggak jelas, gereja nggak jelas. Karena doanya bahasa rohnya nggak jelas, katanya saudara-saudara. Tapi dia anggap itu doa tidak punya kuasa.
Tapi Anda tahu setan paling takut dengan orang Kristen yang penuh Roh Kudus, dengan orang Kristen yang penuh bahasa roh, dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Dan singkat cerita, saudara, orang datang ke gereja duduk paling belakang. Minggu pagi itu, Anda tahu, sejak masuk dia nangis. Dan dia jamah Tuhan. Dan dia mengalami damai yang luar biasa. Dan 2 minggu kemudian dia menyerahkan diri dibaptis. Sekarang jadi anak Tuhan Yesus. Dan menangkan komunitas-komunitas teman-temannya yang lain. Saya catat dia udah bawa 15 orang yang lain. Dipercaya Yesus. Dan kemarin waktu sebelum berangkat itu hari Kamis, hari Selasa dia bawa 2 orang. Anak tokoh agama yang lain. Datang kepada Yesus. Dan dibaptis. Ikut Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Apa yang kita mesti lakukan sekarang? Kalau kuasa kebenaran Yesus adalah Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ke atas kamu. Ini saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa yang menjadi saksi Yesus? Lambaikan tangan saudara. Siapa yang menjadi saksi Yesus? Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya mau katakan saudara, Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian. Berdoalah buat kesejahteraan kota kemana engkau buang. Dan usahakanlah kesejahteraannya. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Saya percaya tidak ada saudara yang kebetulan sampai ke kota Philadelphia. Tuhan punya tujuan yang pasti. Mungkin Anda punya berbagai macam alasan untuk sampai ke kota ini. Dan sampai ke gereja ini. Dengar baik-baik dari mimbar yang kudus. Saya mau sampaikan berita ini. Tidak ada kebetulan Anda datang pagi hari ini. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mencintai Anda. Dan Tuhan punya rencana yang pasti dalam hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya katakan demikian saudara? Nanti 4 Juli. Gereja ini dapat perintah Tuhan. Saya dapat sedikit berita. Tapi saya berdoa. Tuhan, ini kehendak Tuhan atau tidak? Ini mau Tuhan atau tidak? Saya dengar audible suara Tuhan. Kalau Anda mau kota ini, bangsa ini dirubah menjadi percaya Yesus Kristus kembali. Saudara tepat diutus Tuhan. 4 Juli itu hari ulang tahun istri saya. Saudara. Tapi hari ulang tahun negara ini juga. Independent Days. 4 Agustus ulang tahun saya. Dan ulang tahun Presiden Obama. Enak kan? Enak kan? Enak toh? Ora opo-opo. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 4 Juli nanti. Gereja ini dapat perintah Tuhan. Memberkati kota ini. Memberkati bangsa ini. Tidak semua menangkap isi hati Tuhan. Saya mau tantang saudara untuk ambil bagian. Ini kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Saya tahu ini kesempatan yang membuat engkau, dengar baik-baik. Yeremia 29:7, karena kesejahteraan kota itu, kesejahteraanmu juga. Saudara mau diberkati di bangsa ini, Anda harus usahakan dan berdoa buat kesejahteraannya. Saudara mengasihi jiwa-jiwa di kota ini, saudara mengasihi jiwa-jiwa di bangsa ini, keselamatan mereka dalam tangan saudara. Nanti 4 Juli gereja ini akan mengadakan buat panggung, memberitakan Yesus lewat membagi kaos dan lain sebagainya saudara. Anda tahu ini kesempatan. Itu 300 orang yang daftar. Dibutuhkan 400 orang. Jadi 100 orang lagi pada tanggal 4 Juli. Sini 4 Juli libur ya Pak ya? Libur ya? Libur atau lembur kerja? Saudara-saudara. Libur. Anda tahu ini kesempatan yang baik. Anda ambil bagian. Saya jamin dari mimbar yang kudus ini, Anda akan diberkati Tuhan. Anda akan menerima mujizat Tuhan. Akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangannya paling meriah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya mau tanya, siapa yang udah daftar dari 300 orang itu yang hadir di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi.
Siapa yang belum daftar angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tidak angkat tangan, kenapa Anda tidak angkat tangan, saudara? Bingung, panik, jangan bingung. Ambil keputusan. Daftarkan diri Anda. Kesempatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Next. Kenapa kita mesti undang Roh Kudus lebih lagi? Karena dari Roma pasal 11, Kisah 1 ayat 8, waktu kita menerima dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti kita menerima kuasa kemudian Yesus. Tanda awal seorang menerima dipenuhi Roh Kudus, Kisah 2 ayat yang 4. Maka penuhlah mereka, semua baca sama-sama 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda saudara terima kuasa kebangkitan Yesus, Roh Kudus tinggal di saudara. Dan tanda awal Anda dipenuhi Roh Kudus adalah Anda mendapat bahasa roh. Semua katakan sama saudara saya, bahasa roh. 1, 2, 3, bahasa roh. Saya ini pelayanan di pedalaman Kalimantan, saudara. Semua orang magic kuasa kegelapan apapun. Waktu kita doa bahasa roh, tidak ada kuasa yang dapat bertahan. Karena Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya cerita tidak cukup waktu, tapi saya cepat saja saudara-saudara. Jadi Alkitab memberitahukan next, bahwa ternyata kita harus banyak berdoa dalam bahasa roh. Karena semakin Anda doa banyak berdoa dalam bahasa roh, Anda akan bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Anda bergerak dalam kuasa kebangkitan Yesus. Yang percaya katakan amin. Rasul Paulus mengatakan mengenal kuasa kebangkitan Kristus sama dengan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan berdoa dalam bahasa roh atau glosolalia. Paulus berkata, Korintus pasal 14-18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya mau tanya, kalau Paulus saja rasul yang besar berkata aku berdoa dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua, penting atau sangat penting atau tidak penting? Berarti sangat. Yang kedua, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Memang waktu Anda berdoa dalam bahasa, orang pikir ini ngomong apa? Enggak jelas. Enggak ngerti. Kayak orang ngomongnya ngawur. Bukan. Itu bukan Anda yang bicara. Tetapi Roh Kudus yang memakai itu. Itu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tidak dimengerti oleh kuasa yang lain. Itu waktu Anda kirim kuasa bahasa roh, Allah yang menerimanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Next, yang berikutnya. Yang ketiga, Korintus pasal 14 ayat 2. Semua baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada siapa? Manusia, tetapi kepada siapa? Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang keempat, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Yang kelima, ayat 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Kita baca 1, 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Saudara harus tahu. Kalau Anda doa bahasa roh, Anda sedang bergerak dalam kuasa kebangkitan Yesus. Saya mau katakan jujur saudara. Ada sebuah penelitian yang saya mau kasih tunjuk buat saudara. Next. Penelitian ini daripada Harvard University. Jadi ada orang Kristen di scan otaknya yang pertama, yang sebelah kanan. Waktu dia nyanyi singing gospel song, waktu nyanyi pujian rohani. Anda lihat otak manusia ini, kita bisa menggerakkan mulut kita, menggerakkan badan kita, menggerakkan semua aktivitas itu karena ada perintah dari otak kita. Dan itu bisa terjadi karena ada stimulus syaraf yang mengalirkan aliran darah. Sebelah kanan lihat baik-baik. Waktu orang nyanyi lagu rohani, maka lihat ada tanda lingkar,
Mereka membuktikan ada aktivitas otak manusia warna merah terang. Tetapi sebelah kanan, waktu orang dipenuhi Roh Kudus berdoa dalam bahasa roh, lihat ada lub yang dilubangi, ada lingkaran, ada lubang itu. Yang sebelah kanan itu merah. Tanda aktivitas Anda kalau ngomong seperti ini, pasti otak kita ada stimulus aliran darah. Karena menggerakkan mulut kita, menggerakkan otak kita, menggerakkan syaraf perkataan. Saya punya teman baik, saudara, yang mendapat serangan stroke, saudara. Sehingga pendarahan di otak khusus rusak bagian memori bahasa Inggris. Mungkin Anda ketawa, tapi true story. Dia itu lulusan Amerika, tapi waktu dia kena serangan stroke, saudara, memori bahasa Inggrisnya rusak. Hancur. Sehingga waktu dia setelah pulih, tidak bisa ngomong bahasa Inggris, saudara-saudara. Sama sekali. Bahkan ada orang kena stroke, memorinya, memori nama-nama istri, anak, semua memori nama hilang. Saudara-saudara. Jadi kalau dia ngomong istrinya, siapa namanya? Siapa ya? Yang lain normal, saudara-saudara. Ada orang kena memori, simpan memori utangnya lenyap, saudara-saudara ya. Serius, saudara-saudara. Begitu dia sadar, utangnya banyak, pingsan, meninggal, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Lihat sebelah kanan. Gambar tadi. Beda sekali. Ternyata orang doa bahasa roh bukan aktivitas fisik manusia. Tolong gambar tadi dimunculkan lagi. Ternyata kalau Anda lihat, next. Ya. Putih. Jadi waktu orang speaking in the tongues, berdoa dalam bahasa roh. Benar Alkitab berkata, bukan manusia yang berkata-kata, tapi manusia rohnya yang berdoa kepada Allah. Sehingga dia didapati aktivitas tubuh jasmani. Seperti orang nyanyi, bicara, bergerak, dan berjalan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Next, terakhir kesimpulannya adalah cara untuk menerima kuasa Roh Kudus, kuasa kebenaran Kristus adalah Kisah Rasul 19 ayat 6. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Paulus mengumumkan tangan di atas mereka, turun Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka mulai berkatakan dalam bahasa roh. Dan apa? Bernubuat. Tidak ada solusi lain. Anda untuk menerima Roh Kudus, Anda harus undang Roh Kudus. Cari Roh Kudus. Hidup Anda akan berubah. Rumah tangga akan berubah. Apapun dalam hidup Anda pasti berubah. Karena Roh Kudus adalah kuasa kebangkitan yang mengangkat Yesus dari antara orang mati. Kuasa ini diberi buat saudara. Dan kuasa itu tinggal dalam saudara. Dan kuasa itu akan membawa Anda selama-lamanya bersama kekudusan dan kebenaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada contoh seorang yang namanya Smith Wigglesworth. Seorang tukang ledeng. Seorang yang sangat tidak percaya Roh Kudus asalnya. Tiba-tiba waktu dia dipenuhi Roh Kudus, tukang ledeng ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang banyak. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Dan dia dipakai Tuhan secara ajaib. Kalau Smith Wigglesworth bisa dipakai Tuhan karena Roh Kudus yang memenuhi dia, saudara akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Dari Smith Wigglesworth, dari siapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal dan kau undang dalam hidup. Banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Banyaklah menyembah dalam bahasa roh. Karena waktu Anda berdoa bahasa roh, Anda sedang mengundang kuasa kebangkitan Yesus bergerak dalam hidup saudara. Dan saya tutup dengan sebuah video. Video ini adalah video di mana perlombaan lari, saudara. Olimpiades, oke silakan, play saja. Indoor stadium, 4 orang finalis. Oke, play. 600 meter memperebutkan medali emas, perak, perunggu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena itu stadion Olimpiade indoor ini. Maka karena 600 meter, maka dia akan harus putar 3 kali. Putaran yang pertama, 4 orang yang terbaik dari dunia ini, dari negara-negara mereka juara-juara dunia,
Mereka berlari dengan ketat. Mereka bersaing dengan ketat. Sama seperti hidup ini. Hidup ini berjuang dengan ketat. Bersaing dengan ketat. Setelah putaran pertama mereka bersaing ketat, mereka masuk putaran yang kedua. 200 meter yang kedua. Coba lihat nomor dada 170. Dia selalu hampir di depan nomor 1, nomor 2. Tanpa disengaja. Tiba-tiba sekonyong-konyong nomor 170 ini terjatuh. Terinjak kepalanya. Anda bisa bayangkan kalau orang lari jatuh bisa bangkit sulit. Tapi lihat garis akhir yang ketiga, dia bangkit, dia nggak marah, dia masih terinjak, maksudnya dia jatuh, dia kejar ketertinggalannya, dia tahu di garis akhir, ini perlombaan yang terakhir, dia harus finish strong, dia harus jadi pemenang, dia kejar, dia lewati tiga lawannya. Dia nggak peduli kondisinya habis jatuh. Dia lupakan sebenarnya dia menang. Jadi juara 1 dapat medali emas. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Anda lihat komentar reporter. Unbelievable. 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 Sungguh tidak dipercaya. Lihat wajahnya terluka. Lihat tayangan lambatnya. Dia terjatuh. Dia terinjak kepalanya. Dia bisa marah, dia bisa komplit. Tapi dia nggak melakukan itu. Dia bangkit. Dia lari. Dia kejar ketinggalannya. Dan serah aja. Dia menang. Dia juara 1. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh Kudus bicara kepada saya. Mungkin Anda pernah jatuh pertandingan iman. Anda pernah gagal di perlombaan iman. Jangan pernah ratapi keadaan. Jangan pernah ratapi nasibmu. Jangan pernah salahkan orang lain. Bangkit. Ada kuasa kebangkitan Yesus. Kejar ketertinggalan. Jangan pernah menyerah. Percaya ini garis akhir, Yesus akan datang kembali. Minggu depan saya khotbah di New York. 2 minggu lagi saya akan khotbah Philadelphia. Saya mau ngomong terus terang, saudara. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Tahun lalu, tahun 2015, saya ke Israel bulan Desember bersama istri dan rombongan saya. Saya kaget, saudara. Ternyata persiapan membangun kembali bait Allah yang ketiga. Itu mereka sudah terang-terangan. Temple Institute sudah dipindahkan dekat Bukit Moria. Kejadian emas yang beratnya hampir 60 kg lebih, 68 kg, udah ditaruh di luar, dikasih kaca anti peluru menuju ke Bukit Moria. Nanti saya mau ungkapkan buat saudara, saya sampai di sini hari Jumat, Selasa saya tunggu Anda, saya akan ungkapkan tentang kedatangan Tuhan. Hari Kamis saya akan ada doa malam misi di sini. Jumat saya ke New York, Kamis saya kembali. Saya akan kupas kebenaran Tuhan. Saya jamin hidup Anda akan berubah. Saya jamin hidup Anda akan dipakai Tuhan. Saya jamin Roh Kudus akan mengurapi Anda. Keluargamu, komunitasmu akan diubah untuk kerajaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya makin yakin. Mungkin Anda berkata, Pak Samuel kok excited sekali. Kok Pak Samuel lebih semangat dari sebelum-sebelumnya kalau khotbah hari ini. Karena Anda tahu. Lihat mujizat yang Tuhan kerjakan buat kami. Tantangan yang kami alami. Kami semakin tahu kita on the track. Mari kita dalam jalan Tuhan. Mari kita mengikut Roh Kudus dan kuasa kebangkitannya di tengah-tengah kita. Kalau orang tadi bisa finish terbaik. Meskipun dia jatuh sebetulnya tidak mungkin dia bisa menang. Tetapi dia bisa bukan cuma bangkit. Tapi dia bisa ngejak ketinggalannya. Dan dia jadi juara terbaik. Mari kita mau lari. Mari kita panggilan Tuhan dalam hidup kita. Selama-lamanya. Tundukkan kepala saudara, kita bangkit berdiri.